Hai teman-teman, kali ini yang akan kita bahas tidak lagi di dalam pembahasan tentang organisasi kemahasiswaan, tapi sesuatu hal yang sebenarnya itu sering disampaikan oleh orang, tapi hmm, secara nyatanya aku merasakan benar-benar benar ini terjadi gitu. Pembahasan yang ingin aku bahas itu tentang statement atau pandangan orang yang bilang kalau rezeki itu ada aja setiap hari. Dan ternyata aku membuktikannya. Mari kita bahas. Rezeki itu ada setiap hari dan sudah diatur oleh Sang Pencipta. Tentunya kita menyepakati poin itu. Hanya saja, kenapa aku ingin bahas poin ini? Karena beberapa waktu lalu aku berpikir, ternyata statement ini bukan sekedar pandangan atau motivasi untuk orang-orang yang memulai usaha, untuk orang-orang yang berjuang untuk dalam bidang usahanya sendiri, tapi itu terbukti. Kebetulan sekarang aku mengurusi di bidang penjualan di klinik NC Center, bagian distribusi balutan-balutan luka yang disebar di seluruh Indonesia. Dan statement itu benar sekali bahwa rezeki itu ada setiap hari. Tapi tergantung bagaimana cara kita mencapainya. Bahkan seorang guru pernah berkata, ingat banget aku kata-katanya seperti ini. Sebenarnya setiap hari kita diberi rezeki sama Tuhan, tapi yang membedakan bagaimana cara kita mengambilnya. Contoh misalkan hari ini ada seorang pencuri yang mengambil uang seorang. Bisa jadi sebenarnya itu memang rezekinya. Tapi cara dia meraihnya, mengambilnya adalah dengan mencuri, seperti itu. Dan ini sama kayak konsep kita berjualan. Konsep berjualan ini bisa seperti ini. Ketika kita tepat sasaran, ketika kita mengerti marketing yang benar dan menuju orang yang tepat, maka rezeki itu akan datang ke kita. Tapi jika misalkan produk kita atau barang kita ternyata belum dikenal oleh orang dan orang belum memahami bahwa produk kita adalah sebuah solusi untuk mengatasi masalahnya, maka orang tidak akan beli produk kita. Nah, tapi terlepas dari itu, konsep tentang rezeki adalah aku selalu percaya tentang konsep apa yang kita tanam, tentunya itu yang kita dapatkan. Jadi apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadi kalau konsep karma itu kan konsep apa yang kamu lakukan ya nanti kamu akan berbalik kembali ke kamu. Tapi kalau aku lebih setuju dengan konsep apa yang aku tanam itu yang aku petik. Misalkan aku tanam jagung, maka aku akan manen jagung. Sederhana itu. Nah, jadi poinnya adalah yang aku lagi terapkan dan aku sadari bahkan konsep itu sangat-sangat benar gitu. Asalkan kita konsisten melakukan. Sederhananya gini, aku memiliki kontak mungkin lebih dari 300 mau 400 mungkin di WhatsAppku, di HP ku di WhatsApp. Dan setiap hari aku rutin menghubungi minimal 20 sampai 30 orang hanya sekedar untuk menyapa dan memberitahu, bertanya kabar. Harapannya orang-orang merespon dan nggak sedikit yang berkeluh kesah, nggak sedikit yang menyampaikan tentang menanya kabar balik, nggak sedikit yang malah jadinya percakapan yang cukup panjang. Dan hasilnya apa? Hasilnya berujung pada konsultasi gitu. Karena selain menjual balutan juga, aku juga sering melayanin konsultasi teman-teman perawatan luka, baik senior-senior maupun bapak ibu atau rekan-rekan sejawat yang seumuran juga di seluruh Indonesia. Dan ketika aku memberi treatment bahwa atau aku menyampaikan solusi atau saran, dan ujung-ujungnya kan ke pembelian gitu, jadi membeli barang aku. Tapi tidak pernah aku niatkan untuk menjual barang, tapi pure sebagai aku niatkan untuk membantu mengatasi masalahnya. Kebetulan saja aku memiliki produk atau barang yang sesuai dengan kebutuhan dia dalam merawat luka. Karena spesifiknya adalah di balutan-balutan luka. Dan apa yang terjadi? Closing atau barang atau jualan kita terbeli oleh pelanggan yang kita sekali lagi tidak niatkan untuk menjualnya.
Alhamdulillah sampai hari ini minimal 3 sampai 4 orang ada aja yang belanja baik via online maupun via offline. Tapi yang lebih luar biasa adalah kesadaran aku bahwa rezeki itu memang ada tiap hari, dan tentunya tinggal tentang bagaimana cara kita menjemput rezeki itu. Jadi sekali lagi, untuk kawan-kawan, percayalah rezeki itu ada tiap hari, tapi tergantung juga dengan usaha yang kita lakukan. Jika tidak ada usaha yang kita lakukan, maka ya tidak akan ada rezeki. Tapi jika ada usaha yang kita lakukan, insya Allah dan aku yakin rezeki itu akan seiring dengan apa yang kita lakukan. Karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil, dan yang terpenting adalah Tuhan selalu memberikan kita sesuai dengan porsinya, seperti itu. Karena terkadang ada sesuatu yang kita inginkan tapi tidak diberikan Tuhan, karena ternyata itu tidak baik mungkin menurut Tuhan untuk kita. Tapi ada yang Tuhan berikan ke kita tanpa kita harapkan, barangkali itu yang terbaik menurut Tuhan ke kita. Mungkin itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Saya Muhammad Ruman, terima kasih, salam keren malam merah. Peace.